Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa munkidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan sebelumnya kita membahas tentang jamak takdim, yang insya Allah bakal kita lanjutkan di dalam pembahasan kali ini. Kita akan membahas tentang jamak takhir. Ya, sebagaimana jamak takdim di situ harus memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan di dalamnya. Begitu juga jamak takhir di sini. Insya Allah pembahasan ini akan kita bahas beserta dengan surut-surutnya atau syarat-syaratnya, yang mana insya Allah semoga ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk di dalam pembahasan sekarang ini, yaitu jamak takhir. Sebagaimana di dalam jamak takdim, jamak takhir di sini boleh untuk dilakukan ketika di situ adanya rukhsah atau keringanan atau adanya uzur, yaitu ketika seseorang itu bepergian untuk musafir. Ya. Akan tetapi sedikit di sini perbedaan, yang mana bahwasannya di dalam jamak takdim ada salah satu uzur yang boleh membolehkan kita untuk melakukan jamak takdim, yaitu adanya hujan. Akan tetapi di dalam jamak takhir ini tidak disebutkan atau tidak diperbolehkan ketika uzur adanya hujan tersebut, sehingga membolehkan kita untuk melakukan jamak takhir. Ini tidak terdapat di dalam pembahasan kita sekarang ini, yaitu permasalahan jamak takhir. Sehingga di dalam permasalahan jamak takhir di sini, uzur untuk bolehnya kita melakukan jamak takhir tersebut hanya karena seseorang itu musafir, atau hanya karena seseorang itu bepergian, ya, yang mana telah kita bahas bahwasanya ketika seseorang itu bepergian, mungkin sebagian dari kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan keadaan yang sangat lelah, ya, mungkin, dan lain sebagainya, sehingga syariat kita, syariat Islam, syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memudahkan bagi orang yang bepergian tersebut untuk membolehkan menjamak antara dua sholat, entah itu jamak takdim atau jamak takhir, yang insya Allah kita bahas kali ini. Ya, sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya, ya, as-safaru qit'atun minal adab, bahwasannya safar atau bepergian itu adalah, ya, secuil dari azab, secuil dari adanya banyaknya kesulitan yang mungkin kita temukan di dalam hidup kita semua. Ya, sehingga di sini di dalam musafir tersebut, di dalam orang yang bepergian tersebut, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbolehkan kita ini menggabung antara dua sholat fardu yang diwajibkan kepada kita. Ya. Tentu saja ini sebagaimana yang telah kita bahas, ketika safarnya kita tersebut bukan safar yang asi bis safar, ya, bukan yang musafir yang safarnya atau bepergiannya itu karena bertujuan maksiat. Masuk di syarat yang pertama, di sini dikatakan syurutuhu ithnani wa huma bi ayyan wiya ta'khir dhuhri ila waktil asri.
wa kadzal maghrib ila waktil isya. Niatnya ya, yang pertama syarat kita sah jamak takhir kita yaitu harus adanya niat. Harus adanya niat bahwasanya sholat kita mau kita akhirkan di waktu yang kedua. Maka di sini ketika kita mau mengakhirkan sholat zuhur, kita harus niat bahwasanya niat mengakhirkan sholat zuhur kita di waktu asar. Atau kita mau mengakhirkan sholat maghrib, maka kita harus niat mengakhirkan sholat maghrib kita di waktu isya. Kapan waktu niat tersebut? Di sini dikatakan fi waktin minal ula. Niat tersebut harus kita niatkan di waktu sholat yang pertama. Sebelum keluarnya waktu sholat yang pertama, kita harus sudah niat mengakhirkan sholatnya tersebut untuk dilakukan di waktu sholat yang kedua. Semisal kita ingin mengakhirkan sholat zuhur untuk dilakukan di waktu sholat asar, maka sebelum keluarnya waktu sholat zuhur atau sebelum habisnya waktu sholat zuhur, di situ kita harus sudah meniatkan sholat zuhur kita untuk kita akhirkan di waktu sholat asar. Ya, ini yang dimaksud bahwasanya niat tersebut di waktu sholat yang pertama, tidak boleh sampai keluar dari waktunya. Ya, bahkan di sini disebutkan ya, sampai waqad baqiya minas sholati ma bi fi'aliha ya fi minal waqti. Sampai kapan kita masih diperbolehkan untuk melakukan niat mengakhirkan sholat kita di waktu yang kedua, sampai sekiranya tersisa dari waktu tersebut ya dengan kadar kita ini cukup untuk melakukan sholat, lah itu masih sah ya. Sehingga semisal ketika orang mau mengakhirkan sholat zuhurnya di waktu sholat asar ya, kemudian ya, waktu sholat zuhur ini ternyata sudah mepet, tinggal tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat zuhur saja, maka ini adalah waktu terakhir kita diperbolehkan untuk melakukan niat. Ya. Sehingga seandainya kita melakukan niat di dalam hati tersebut, sedangkan waktu zuhur tidak cukup untuk melakukan sholat zuhur tersebut, maka niat kita ini tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan di sini dikatakan yahrumu ta'khirun niyah lima la yasa'u illa rok'atan minha wa in sohal jam'u. Akan tetapi haram, tidak diperbolehkan ya, untuk mengakhirkan niat sedangkan waktu sholat yang pertama ini tinggal tersisa satu rakaat, walaupun jamaknya itu sah, walaupun dia masih diperbolehkan untuk menjamak ya. Ini syarat yang pertama, yaitu niat, dan waktu-waktunya niat tersebut yaitu di waktu yang pertama sebelum keluarnya atau habisnya waktu sholat yang pertama ya, kemudian tidak sampai tersisa dari waktu sholat yang pertama itu dengan kadar tidak mencukupi untuk melakukan waktu sholat. Harus sebelumnya kalau bisa sudah melakukan niat. Ya. Sehingga di sini dikatakan amma idza kharajal waktu min ghairi ayyan wa ta'khiru amidan athima wa asbahat qadaan. Adapun ketika seseorang itu belum niat untuk mengakhirkan sholatnya, akhirnya sampai habis waktu sholat yang pertama tersebut, ketika dia ini sengaja maka berdosa. Wa asbahat qadha, maka sholatnya yang dia akhirkan ini menjadi sholat qadha ya, menjadi sholat qadha. Kemudian syarat yang kedua adalah watani minasyurut udhruhu ila tamami tsaniyah. Harus adanya udhur sampai sempurnanya melakukan sholat yang kedua ya. Baqaul udri safari ila tamami sholati tsaniyah. Sehingga di sini seandainya kita mengakhirkan waktu zuhur di
di waktu sholat asar dengan niatnya yang telah kita bahas tadi, atau kita mengakhirkan sholat maghrib di waktu sholat isya dengan niatnya yang telah kita bahas tadi, maka udzur yang telah kita bahas yaitu orang yang musafir, orang yang bepergian, dia harus tetap dalam keadaan bepergian sampai sempurna melakukan sholatnya yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Setelah melakukan sholat zuhur di waktu asar, dilanjutkan dengan melakukan sholat asar. Ya, itu semua harus dalam keadaan musafir. Ya, karena safar atau bepergian di sini adalah uzur yang memperbolehkan bagi kita ini untuk jamak takhir di dalam waktu atau di dalam ketika kita ini dalam keadaan musafir. Ya. Maka seandainya ketika ada seseorang yang sudah melakukan jamak takhir dengan melakukan sholat zuhurnya di waktu sholat asar, kemudian ketika akan melakukan sholat asar ternyata uzur safarnya ini sudah hilang atau sudah selesai, atau ternyata dia ini sudah dalam keadaan mukim, maka di sini maka asbahatil ula qadaan la itsma fihi. Maka sholat yang pertama itu dihukumi qadha, ya, akan tetapi tidak berdosa di dalamnya, ya, tidak berdosa di dalamnya. Ya, ini adalah dua syarat yang dibahas di dalam jamak takhir, dan juga bisa sebagian syarat yang telah kita bahas di dalam jamak takdim itu juga tergolong di dalam jamak takhir tersebut, seperti seseorang itu tidak boleh di dalam bepergiannya ini adalah bepergian yang maksiat. Ya, kemudian sekarang musannif hafizahullah taala beliau membahas tentang sunnah. Ya, sunnahnya dari syarat-syarat yang telah kita bahas. Yang mana beliau di sini mengatakan wandub lahu li jam'i ta'khir tilka syurutul madhiyah as-sabiqah fi jawazi jam'i taqdim bi bad'i awwalihi. Ya. Maka di sini sunnahnya ketika kita melakukan jamak takhir, ya, mana yang kita dahulukan, sholat zuhur atau sholat asar yang kita lakukan di waktu sholat asar, atau sholat maghrib atau sholat isya yang kita dahulukan ketika kita melakukan sholat maghrib tersebut di waktu isya. Di sini dikatakan sholat zuhur itu sunnah untuk dikedepankan daripada sholat asar ketika kita melakukan jamak takdim, jamak takhir, ya, ketika kita melakukan jamak takhir. Sehingga ketika kita ingin melakukan sholat zuhur di waktu asar, kita mulai dengan melakukan sholat zuhur, baru dilanjutkan dengan melakukan sholat asar, walaupun sholat asar tersebut adalah sahibatul wakti. Sholat asar tersebut adalah sholat yang di situ waktunya, ya, akan tetapi tetap untuk menyesuaikan tartib, ya, di sini disunahkan untuk mendahulukan melakukan sholat zuhur baru melakukan sholat asar. Ya, kemudian di sini juga kapan sunnahnya niat jamak ketika kita melakukan jamak takdim, ya. Sunnahnya yang mana telah kita bahas bahwasanya sunnahnya wajibnya kita untuk meniatkan jamak takdim ketika kita ingin menggabungkan sholat yang kedua di waktu sholat yang pertama, ya, niatnya jamak takdim itu adalah yang penting niat tersebut harus kita lantunkan di dalam hati ini ketika dalam keadaan melakukan sholat yang pertama. Ya, ini syaratnya seperti ini. Akan tetapi sunnahnya adalah niat tersebut kita barengkan dengan takbiratul ihram ketika kita melakukan takbiratul ihram di sholat yang pertama. Ya, kemudian juga ya, kita tambahi sedikit permasalahan di sini, yaitu ketika seseorang itu melakukan jamak takdim,
Yaitu misal seandainya dia melakukan sholat asar di waktu zuhur. Dia melakukan sholat asar di waktu zuhur. Menggabungnya. Melakukan sholat zuhur dulu di waktu zuhur, kemudian dilanjutkan dengan melakukan sholat asar. Ya, jamak takdim. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Sampai kemudian dia masuk sholat asar, kemudian dia sampai di rumahnya dalam keadaan di waktu sholat asar. Apakah dia harus mengulangi sholat asarnya? Maka di sini dijelaskan bahwasanya tidak. Cukup ketika dia melakukan jamak takdim dalam keadaan musafir dengan melakukan sholat asarnya dalam keadaan musafir, kemudian ketika dia mukim kok ternyata waktu sholat asar masih tersisa, dia tidak wajib untuk melakukan sholat asarnya lagi, ya, karena sholat asarnya sudah dilakukan dalam keadaan dia ini musafir dan dilakukan dengan cara jamak takdim. Ya, mungkin ini sedikit pembahasan tentang jamak takdim dan jamak takhir dengan syurut-syurutnya. Semoga ini semua bisa menjadikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dimudahkan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.